Sepanjang jalan saya tidak tahu, tidak ngerti bahwa dompet itu tidak ada di tas. Jadi selama perjalanan, saya nyaman-nyaman saja. Dan ada cegatan polisi pun saya tidak dicegat, tidak disuruh berhenti. Tapi lain hari terjadi hal yang agak berbeda. Saya lupa lagi, saya bawa tas, di tengah jalan, ingat dompetnya ketinggalan. Mau balik lagi udah jauh kan? Wislah terus saja. Tetapi kali ini sudah beda, karena sudah tahu. Langsung dek, 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 dek. Waduh, nanti kalau ada polisi gimana? Nah, getaran ini yang nyampe ke Pak Polisi. Menurut hasil penelitian, yang namanya pikiran dan perasaan sama-sama memiliki getaran. Tetapi getaran yang dipancarkan oleh emosi secara listrik 100.000 kali lebih kuat dan secara magnet lebih kuat 5.000 kali dibandingkan di sini. Jadi kalau ini positif, rasanya negatif, menang mana? Menang perasaan. Jadi itulah sebabnya kenapa kadang, misalkan nih Anda ikut training motivasi. Omset kita naik 10 kali lipat bulan depan, siap, bisa. Dalam hati, angel Pak. Wih mustahil Pak, datanya aja bilang seperti ini. Awal bulan datanya. Dalam kajian vibrasi, doa adalah rasa. Jadi walaupun jenengan duduk seperti ini, enggak melakukan ritual doa. Ada emosi kan, hari ini lagi Pak, seneng, sedih. Itu yang terpancar dan itu doa. Jadi kalau dari kosakata ini, kita tidak pernah tidak berdoa. Selalu berdoa. Nah kalau tidak paham ini repot. Pernah nggak Anda merasa saya doanya begini kok realitanya kebalikannya? Karena pengertiannya nggak sama tadi. Misalkan nih, saya seorang muslim. Sholat tahajud malam-malam ya, atau sholat hajat. Saya berdoa sangat khusyuk, positif, 5 menit. Sisanya 23 jam 55 menit kita mengakses emosi yang berkebalikan. Salah satu yang berperan menciptakan rasa, vibrasi yang besar adalah nada. Coba ya, pernah dengar lagunya ini enggak yang? Lir ilir tandure wis semilir. Yang bikin enak nada. Nada menciptakan rasa. Coba kalau misalkan saya nyanyikan itu tanpa nada. Lir ilir. Yuk, baca bukan nyanyi ya. Yuk, balonku ada 5. Yuk. Rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu. Itu menyanyi atau membaca teks lagu? Membaca teks lagu, karena kalau menyanyi ada nadanya. Balonku ada 5, gitu kan? Itu yang membuat ada rasanya. Pertanyaannya lagi, dalam keseharian ritual agama kita itu berdoa atau membaca teks doa? Jangan-jangan kita nggak pernah berdoa. Kita cuma baca, gak ada rasanya. Misalnya Pak Andi naik ke atas sebuah bukit, terus ada lembah. Lalu Pak Andi teriak, Andi! Lalu ada pantulan. Itu namanya gema. Dan perhatikan, alam akan memantulkannya dengan cara berulang-ulang. Andi, pastikan Andi, gitu kan? Tidak mungkin begini hukum alam. Andi, dalem, nggak mungkin. Sangat tidak mungkin. Kalau ada berarti Pak Andinya di sebelah sana. Berarti kan alam itu cuma memantulkan yang kita pancarkan. Sehingga jadi relevan sebenarnya kehidupan itu sesuai yang kita prasangkakan. Yang pernah kos waktu kuliah, ada. Ya, wajah penderitaannya masih kelihatan. Saya kan zaman dulu kuliah itu mepet ya, dikasih uang saku. Yang saya lakukan waktu itu untuk bertahan hidup, karena di rumah nggak ada telepon. Apa yang dilakukan? Kita akan menggeledah semua ruang kemungkinan di kamar. Celana, saku, digeledah, betul nggak? Tas itu kan sela-selanya dicari, ya kan? Sampai kita menemukan uang yang bisa bertahan untuk akhir bulan. Waktu nemu duit-duit itu senang banget nggak? Pasti senang banget. Saya mau nanya, itu duitnya siapa? Duitnya sendiri kan? Yang naruh? Sendiri.
Tapi kayak nemu harta karun. Kita naruhnya kapan? Beberapa waktu yang lalu dan cair di saat yang tepat. Nah kadang kan kita suka menakar-nakar gitu. Aku sudah kerja keras, aduh sudah berbuat baik, kok belum cair ya. Nah kita nggak bisa mendikte kapan cairnya. Tidak ada keinginan kurang, kalau terlalu banyak keinginan, malah efeknya terbalik dan menjauhkan. Contoh paling gampang. Misalnya Mas Amrul, mau pergi ke suatu tempat, buru-buru. Kunci motornya lupa naruh, padahal buru-buru harus segera berangkat. Karena buru-buru, nafsu banget pengen menemukan kuncinya, gitu kan. Wah, cari di mana-mana, digeledah. Pernah nggak Anda ngalamin? Anda mencari-cari nafsu banget sebuah barang, Anda cari untuk ditemukan. Pernah nggak ngalamin, malah nggak ketemu? Kapan barangnya ketemu? Pada waktu Anda sudah tidak nafsu mencari kan? Bisa jadi Anda lagi mandi terus tiba-tiba ingat, atau pada waktu Anda nonton TV tiba-tiba kecocok kuncinya ternyata ada di sofa. Barang yang kita cari kalau terlalu nafsu itu malah hilang. Saya pernah memberikan simulasi, tapi saya sejak saat itu nggak berani lagi praktek di corporate, Pak. Jadi waktu itu di sebuah bank di Cilacap, saya minta satu orang pas training kayak gini, supaya kasih contoh, Mas ke depan, salaman. Tak ajak ngobrol, hai, tiba-tiba tak tampar Pak, keras sekali. Buah! Merah padam Pak. Wah. Gimana Mas rasanya? Marah Pak. Skala marahnya 0 sampai 10, 25 Pak. Tapi saya senang karena ini real. Saya mau nanya gini, Mas, jenengan saya kasih 3 opsi. Mau jadi orang adil, adil itu berarti Anda saya pukul, Anda balas mukul saya. Mau jadi orang adil? Boleh. Jadi nanti Anda tampar balik saya. 2, Anda jadi orang baik. Anda saya tampar barusan Anda ikhlaskan. 3, Anda jadi orang mulia. Anda saya tampar, Anda ngasih saya duit 200.000. Saya berharap dia menjawab yang kedua dan ketiga. Ternyata dia bilang, saya mau berbuat adil, oh ciloko tenan. Wah ciloko tenan. Waduh ciloko ini, wis gawat ini. Tenan. Yakin Mas? Saya coba persuasi supaya dia berubah jawaban, ternyata tidak. Oke? Saya siapin kan pipi saya. Wah, lebih keras dibandingkan saya mukul. Di sini kita bisa lihat manusia sangat sulit berbuat adil. Ketika Anda disakiti dengan pukulan 100 jul, Anda membalasnya enggak 100 jul, 200 jul. Itu yang selalu menimbulkan karma baru akhirnya, karena kita enggak adil. Jadi Anda disakiti dengan kata-kata kasar, maaf, asu kowe. Anda keluarnya bisa lebih banyak, asu babi. Jadi kita tuh selalu ingin nambahin. Makanya kalau teman-teman membalas orang lain, kecenderungan Anda justru tidak adil. Makanya yang paling seadil-adilnya yang membalas adalah yang punya hidup. Karena imbang. Makanya kenapa dalam sebuah hukuman, kenapa ada pengacara? Pengacara memastikan supaya jangan sampai orang itu dihukum melebihi kadar kesalahannya dia. Nah orang itu kadang nggak berbuat adil. Nah, oke, wah, sudah Mas, puas? Puas Pak. Wah. Waduh. Duduk kan, oke saya terusin ngajar. Ini masih rodo peng-pengan ya Pak. Waduh seru banget itu, bisa 2 kali limpatnya. Pas ngajar nggak selesai, terus dia interupsi. Si orang yang tadi nampar saya itu. Pak, gimana? Kok saya jadi merasa bersalah ya Pak, mukul Bapak? Lihat, ketika Anda larut dalam marah, Anda lakukan mengikuti rasa marah, Anda akan kejebak yang lain, yaitu rasa bersalah. Sok, orang tua kan gitu, lagi sewot nih, bentak anaknya, jebret, habis dibentak, pasti merasa bersalah. Jadi kalau kita tuh nurutin permainan di sini, kejebak di sini terus.